Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Widiana. Saya dari kelas C1.23 dengan NPM 30123045. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai mata kuliah hukum pajak di pertemuan ketiga, yaitu membahas tentang pajak penghasilan umum. Berdasarkan pada materi yang sudah dibahas di pertemuan ketiga, dapat diketahui bahwa pajak penghasilan atau yang biasa disebut dengan PPh adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Yang perlu diketahui pertama-tama adalah siapa itu subjek pajaknya. Subjek pajak adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan atau PPh, di mana pengelompokannya dibagi menjadi subjek pajak orang pribadi atau subjek pajak badan seperti PT, SIPI, yayasan, koperasi, dan lain-lain. Subjek pajak warisan belum dibagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Maksudnya jika ada wajib pajak yang memberikan hartanya untuk seseorang ketika dia meninggal dunia, selama itu belum terjadi, maka itu menjadi subjek pajak warisan yang belum dibagi. Lalu ada juga subjek pajak bentuk usaha tetap atau BUT, di mana ini adalah badan dari luar negeri yang memiliki usaha di Indonesia sehingga statusnya menjadi BUT. Lalu adapun pengelompokan lainnya yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Nah, dan dari pengelompokan itu pun masih ada pengelompokan lainnya yang dimana subjek pajak dalam negeri dibagi menjadi 3, yaitu orang pribadi, badan, dan warisan belum terbagi. Sedangkan subjek pajak luar negeri dibagi menjadi 2, yaitu orang pribadi dan badan. Subjek pajak dalam negeri bisa diakui menjadi wajib pajak apabila sudah menerima atau memperoleh penghasilan. Sedangkan untuk subjek pajak luar negeri sekaligus menjadi wajib pajak sehubungan dengan penghasilan yang diterima dari sumber penghasilan di Indonesia atau diperoleh melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Nah, di sini juga ada siapa sih yang tidak termasuk subjek pajak. Yang pertama, ada Badan Perwakilan Asing yang dari Kementerian Keuangan sudah disetujui untuk menjadi bukan subjek pajak. Yang kedua, ada pejabat perwakilan diplomatik dan konsultan. Dan yang ketiga, ada organisasi internasional yang ditetapkan menjadi yang ditetapkan Menteri Keuangan dengan syarat tertentu, misalnya seperti PBB dan WHO. Lalu yang terakhir ada pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf bila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.